Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Tuan Guru Channel. Channel yang mengembangkan nilai-nilai rahmatan lil alamin. Mengembangkan dunia yang aman, sentosa, sejahtera, dan penuh persaudaraan. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, klik like and share, sehingga manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Nyalakan loncengnya agar setiap kami mengupload konten baru Anda bisa langsung tahu. Saudara sekalian, kali ini saya sedang duduk di depan, di teras, sambil menikmati suara tekukur. Ada tekukur yang sedang bersuara, juga suara-suara alam yang indah, dan kita layak untuk benar-benar bersyukur kepada Allah SWT karena tumpah darah Indonesia ini betul-betul satu yang anugerah yang luar biasa. Kita memang sudah dididik dengan nyanyian-nyanyian pujian, ode dari lagu-lagu kita, seperti Rayuan Pulau Kelapa misalnya. Tanah airku Indonesia, negeri elo amat sentosa, tanah tumpah darahku yang mulia, yang kupuja sepanjang masa, tanah airku aman dan makmur. Pulau Kelapa nan amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Benarkah tanah air kita begitu kaya raya? Kita lihat saja dalam satu petak ini, anugerah ilahi yang berupa biodiversitas Indonesia sangat luar biasa, dan itu semua bermanfaat terkait dengan masalah kesehatan. Kita lihat sekitar kita yuk. Kita lihat nun jauh, tidak terlalu jauh, beberapa meter dari tempat kita itu adalah tanaman pisang. Tanaman pisang atau yang dikenal sebagai Musa Pradesaka. Musa Pradesaka, tanaman pisang, atau kalau bahasa Sunda cawuk. Ya. Nah, ini sungguh luar biasa pisang ini. Ada 3 kandungan pisang yang luar biasa, diantaranya adalah yang pertama tentu saja yang kita kenal adalah kalium. Kalium atau potasium. Kandungan kalium atau potasium yang tinggi pada pisang ini terkait dengan masalah peredaran darah kardiovaskular. Kalium memperlebar pembuluh darah sehingga aliran darah itu bisa lancar. Dan dengan pembuluh darah yang melebar dan terisi penuh, tentu saja kalau itu terjadi pada organ-organ genital, terutama genital laki-laki, penis, itu akan mengakibatkan ereksi yang maksimal. Orang Jawa bilang ngaceng kenceng, ya, karena besar dan kemudian juga keras. Karena terisi dengan darah yang lancar. Itu adalah kalium atau potasium. Nama lain dari kalium adalah potasium. Yang kedua, buah pisang. Buah pisang ini juga mengandung yang disebut sebagai serotonin, ya, atau bioaktif yang ada pada
pisang adalah serotonin. Serotonin itu kemikalia, agen yang bisa meningkatkan mood, meningkatkan gairah bercinta, meningkatkan gairah bercinta. Dalam sebuah penelitian, kalau hewan percobaan itu kekurangan serotonin, dia akan mengejar teman sejenisnya. Tetapi kalau dia kadar serotoninnya cukup, dia akan mengejar lawan jenisnya. Jadi sangat menentukan dengan orientasi seksual, ya. Orientasi seksual bisa ke homo, kemudian bisa ke hetero, ya, terkait dengan kadarnya itu pada hewan percobaan. Nah, apakah pada manusia iya apa tidak? Ya, tentu saja karena memang pada manusia pun kadar hormon atau kadar kemikalia dalam tubuh sangat menentukan. Misalnya pada lengger yang bisa gemulai, kulit halus dan sebagainya, itu ada pengaruh estrogen yang tinggi. Karena memang estrogen membawa sifat-sifat sekunder wanita, ya. Jadi seperti suara yang lembut, melengking dan sebagainya, termasuk rambut yang halus dan bercahaya. Tentu saja dengan langkah-langkah yang gemulai atau lenggak-lenggok yang gemulai, nah, itu adalah kaitannya dengan kadar dari estrogen, membawa sifat sekunder wanita. Nah, jadi kalau kaitannya dengan hal itu, maka sangat mungkin pada manusia juga serotonin akan memberikan sebuah pengaruh yang luar biasa. Nah, yang ketiga dari kandungan buah pisang, dari kandungan buah pisang yang ketiga itu adalah kandungan banana lectin. Nah, lectin sebuah senyawa, tentu saja makromolekul dari gula, yang itu banana lectin itu penemuan terakhir adalah sebagai membuat virus human immunodefensive virus itu terperangkap dan tidak bisa bereplikasi atau tidak bisa mengembangkan diri, tidak bisa memperbanyak diri, atau dengan kata lain dia bisa mengakibatkan virus itu mengalami stagnan dan dengan komponen lain bisa dikeluarkan sehingga terbebas dari virus. Nah, banana lectin ini juga ternyata meningkatkan imunitas pada penderita HIV. Jadi sangat prospektif nasi pisang ini, karena akan tentu saja semakin ke depan semakin dibutuhkan terkait dengan masalah HIV. Kemudian kita lihat di atas pisang itu ada pohon lagi, nah, naik itu. Itu adalah pohon sukun. Ya, sukun sudah mulai berbuah, itu banyak. Sukun. Nah, sukun ini untuk pengalaman pribadi saya, sukun kalau kaki saya pegal dan berat melangkah, ini makan sukun agak ringan, ya. Bukan agak ringan, sembuh, ya, ringan, yang jadi ringan. Nah, karena memang kandungan di sukun ini juga selain ada kalsium, juga berbagai fitokimia yang bisa menyehatkan kardiovaskular dan otot. Nah, jadi sukun ini sangat bermanfaat, terutama terkait dengan masalah pegal-pegal dan sebagainya. Nah, yang itu ini adalah pohon matoa. Pohon matoa juga sudah berbuah dan sudah hijau-hijau, yaitu ada
Nah, matoa ini tentu saja sangat bermanfaat karena memang pohon matoa ini khas seperti rambutan tapi seperti leci juga ya. Jadi rasanya enak dan kandungan fitokimianya sangat bermanfaat. Anda bisa lihat di judul matoa, buah matoa di kalau bukan di Tuan Guru bisa buka di Guru Bangsa ya. Saya punya 2 channel. Nah, Guru Bangsa Channel ya. Guru Bangsa Channel itu banyak memuat itu. Dan tentu saja kita mengenal yang ini, yang dekat ini ada pohon sawo. Pohon sawo. Nah, konsumsi sawo biar suami tidak loyo. Nah, sawo ini sangat terkenal, terutama sawo mudanya. Sawo mudanya itu untuk afrodisiak, ya, untuk obat kuat seks. Ya, sawo muda. Di samping sawo muda juga sangat bermanfaat untuk diare. Nah, di tangganya itu di atas itu ada pohon rambutan. Ya, pohon rambutan. Pohon rambutan ini hebat banget dari kulit, akar, daun, kulit, biji dan buahnya bisa dimanfaatkan, coba ya. Bisa dimanfaatkan. Nah, misalnya bijinya bisa dibikin kopi ya. Jadi biji dari rambutan bisa dibikin kopi dengan jalan menyangrai ya. Jadi biji rambutan disangrai. Kemudian setelah disangrai ditumbuk halus, biji rambutan disangrai dan ditumbuk halus, kemudian diayak ya, ayakannya kalau perlu yang halus sehingga akan keluar sebagai kopi dari biji rambutan. Nah, kopi biji rambutan ini sangat efektif untuk diabetes mellitus ya, diabetes. Nah, jadi sangat bermanfaat dari buah sampai dengan bijinya. Nah, untuk biji rambutan, untuk buah rambutan juga kami sudah mengupload di channel Guru Bangsa ya, Guru Bangsa Channel. Kalau ini channel Tuan Guru. Nah, banyak lagi tanaman-tanaman yang ada, kita lihat. Nah, di samping ini ada pepaya. Nah, itu buah pepaya. Buah pepaya itu tentu saja terkait dengan, kalau kita lihat warnanya itu jingga. Jingga itu berarti adalah banyak provitamin A, flavonon. Nah, ini sangat tentu saja sangat bermanfaat untuk antioksidan, dan buah pepaya juga terkenal sebagai buah yang bisa meningkatkan gairah, ya, libido dan seksual pria. Itu buah dari pepaya. Nah, di samping itu masih banyak lagi sebetulnya tanamannya, tapi memang kita lihat yang paling depan aja. Selain itu ada juga di sebelah sana itu ada bunga Kamboja. Itu kita lihat bunganya kuning. Nah, itu bunga Kamboja. Ya. Bunga Kamboja tentu saja sangat bermanfaat terkait dengan masalah akarnya itu sangat bermanfaat untuk antibiotik ya. Antibiotik yang khas dari ini adalah untuk Neisseria gonorrhoeae atau kencing nanah ya, kencing nanah. Kalau sipilis itu Treponema pallidum. Kalau ini adalah untuk kencing nanah. Nah, kalau yang Treponema pallidum yang untuk sipilis justru yang ini nih. Ekstrak dari yang kita kenal sebagai
tanaman yang kita kenal sebagai lidah mertua, bukan lidah buaya, tapi lidah mertua, Sansevieria. Sansevieria ini sangat bermanfaat untuk ekstraknya sangat efektif untuk antibiotik, terutama terkait dengan Treponema pallidum. Treponema pallidum itu yang menyebabkan penyakit sipilis, ya, penyakit sipilis. Penyakitnya sipilis, ya, sipilis. Nah, di samping dan sebagai guru biologi tentu saja saya sangat menyayangkan jika guru-guru biologi mengajarkan biologi hanya sebagai ilmu hafalan. Karena sesungguhnya untuk biologi bisa kita belajar how to know, untuk hafalan bisa, how to know, how to do. Bagaimana kita bisa mengerjakan dalam makna learn to do, ya, learning to do, belajar untuk mengerjakan, dan learning to be, belajar untuk menjadi. Menjadi di sini adalah terkait dengan masalah profesi biologi, profesi mungkin bioteknologi atau yang lainnya, dan bagaimana kita bisa menjadi, ya. Setelah learning to be, kita bekerja sama dan kita memakmurkan bangsa ini, memakmurkan dunia dengan learning to live together, ya. Bagaimana kita belajar untuk hidup bersama, berdampingan, saling membantu, saling peduli untuk seluruh umat manusia, sehingga ilmu kita menjadi rahmatan lil alamin. Sayangnya kalau kita belajar biologi hanya terbatas pada masalah hafalan, nama Latin lah, inilah. Nah, itu memang juga perlu, tetapi kita yang lebih perlu adalah bagaimana juga bisa learning to do, learning to be, and learning to live together. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.